Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Muna, silakan duduk. Sebelumnya, perkenalkan dulu ya Bu ya, nama saya Bidan Ida Triani. Saya yang bertugas pada sore hari ini ya Bu ya. Maksud dan tujuan saya di sini saya akan memberikan pendidikan kesehatan tentang KDP, yaitu kekerasan dalam pacaran ya Bu ya. Sebelumnya Ibu sudah mantap dengan posisi seperti ini. Jika sudah mantap, sudah siap, mari kita membaca bismillah dulu Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya akan menutup privasinya Ibu dulu ya. Saya akan menutup pintu dulu ya Bu ya. Ya Ibu, privasi Ibu sudah terjaga ya Bu ya, karena pintunya sudah saya tutup. Mari kita mulai ya Bu ya. Untuk sebelumnya, apakah Ibu sudah mengetahui tentang apakah itu KDP Bu? Jika belum, mari saya langsung saja saya jelaskan ya Bu ya. Jadi maksud dan tujuan saya di sini, saya akan memberikan semua tentang apa yang disebut dengan KDP ya Bu ya, yaitu KDP itu kekerasan dalam pacaran ya Bu ya. Jadi KDP ini adalah tindak kekerasan terhadap pasangan yang belum terikat pernikahan, meliputi kekerasan fisik, emosional, terus ekonomi, dan pembatasan aktivitas ya Bu. Terus bentuk-bentuk kekerasan dalam pacaran atau KDP ini ada beberapa, yaitu yang pertama kekerasan fisik secara memukul, terus menampar, menendang, mendorong, mencengkeram dengan keras pada tubuh pasangan, dan serangkaian tindakan fisik yang lain. Terus kekerasan emosional atau psikologis seperti mengancam, memanggil dengan sebutan yang memperlakukan pasangan, terus menjelek-jelekan dan sebagainya ya Bu. Terus yang ketiga, kekerasan ekonomi seperti meminta pasangan untuk mencukupi segala keperluan hidupnya atau menguras harta pasangan. Terus yang keempat ini kekerasan seksual, yaitu seperti memeluk, mencium, terus meraba hingga memaksa untuk melakukan hubungan seksual di bawah ancaman. Terus yang terakhir ini yaitu kekerasan pembatasan aktivitas. Ini terlalu posesif ya Bu ya, jadi terlalu mengekang, terus selalu curiga, mengatur apapun yang dilakukan, mudah marah juga, dan suka mengancam. Terus faktor-faktor ini yang menyebabkan KDP ini atau kekerasan dalam pacaran itu biasanya terikat karena pendidikan yang rendah, pemahaman patriarki, terus kebiasaan memakai narkoba, sifat temperamental, terus adanya tayangan-tayangan media sosial ya Bu ya, atau media massa gitu. Terus penyebab KDP ini terus terjadi karena ada korban cenderung lemah, terus kurang percaya diri, sangat mencintai pasangannya ya Bu. Jadi karena cinta ini buta ya Bu, terus selalu memaafkan dan memaklumi apa yang dilakukan oleh pasangannya gitu ya. Terus dampak yang ditimbulkan dalam KDP ini nanti bisa memar, terus patah tulang dan cacat permanen ya Bu. Dampak psikologis yaitu bisa sakit hati, jantungnya berdebar-debar terus jatuhnya harga diri, rasa malu, merasa hina, terus menyalahkan diri sendiri, ketakutan akan bayang-bayang kekerasan yang dilakukan oleh pasangan, terus bingung sendiri, terus cemas, tidak percaya diri, dan orang lain pun melihatnya itu wah gimana gitu ya, terus merasa bersalah, terus nanti bisa depresi, terus sampai-sampai ingin bunuh diri Bu. Jadi sangat bahaya ya Bu ya dengan KDP ini. Terus untuk menangani bagi korban KDP ini, jadi untuk memberikan dukungan serta meyakinkan korban untuk berani berkata tidak ya Bu ya, serta menentang segala bentuk kekerasan yang dilakukan oleh pasangannya atau pasangan suaminya gitu. Terus membantu menumbuhkan rasa percaya diri dan mendampingi korban apabila membutuhkan konsultasi psikiater ya Bu. Terus sebaiknya ini dilakukan oleh remaja itu apa saja ya Bu ya. Yang pertama ini menjadi remaja yang asertif, yaitu mampu mengomunikasikan apa yang mereka rasakan tentang perilaku seseorang. Terus yang kedua, tidak mengkonsumsi alkohol dan obat-obatan terlarang. Terus yang ketiga, memberitahu orang tua kemanapun mereka pergi atau kemanapun anak-anak kita pergi. Terus yang keempat ini berarti berani berkata tidak, yang berarti apapun
yang negatif itu tidak dilakukan ya Bu ya. Terus yang kelima, membatasi perilaku seksual. Jadi harus selalu dipantau gitu ya Bu. Terus apa sih yang harus sebaiknya dilakukan oleh remaja laki-laki? Ini yang pertama, kenali hasrat seksual dan batasilah. Terus yang kedua, hormati semua keputusan pacar atau pasangannya. Yang ketiga, terbuka dan berkomunikasi dengan baik. Jadi jangan selalu memerintah, jangan selalu membantah-bantah seperti itu. Terus apabila ada orang terdekat atau teman yang mengalami KDP, maka harus segera memberitahu kepada orang yang Anda percayai atau lapor ke pihak berwajib seperti Komnas PPAI gitu. Terus setelah saya jelaskan ini Bu, apakah ada yang bisa ditanyakan atau ada yang belum jelas Bu? Mohon maaf jika yang saya jelaskan ini kurang paham. Ibu bisa bertanya kepada saya. Jika sudah semuanya jelas, semoga bermanfaat ya Bu ya. Semoga bermanfaat dan kita saling menjaga anak-anak kita. Jadi nanti di sini saya akan memberikan dokumentasi yaitu tentang nama ibu Muna, terus alamat, terus nama saya sebagai bidan untuk pelaksana memberikan pankes terhadap ibu ya Bu ya. Mari kita akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu.